Shalom, perkenalkan nama saya Mega Putri Lumban Gaul. Saya mahasiswi dari IAKM Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 6 Grup H. Baiklah teman-teman, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu dari tugas kami yang diampu oleh dosen kami, Ibu Betty Pakpahan, yang mengenai tentang mata kuliah yaitu micro teaching. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Atas berkat-Mu Tuhan dan cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga kami dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kami. Biarlah Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya berakhir nantinya Tuhan proses pembelajaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Didengar namanya ya. Dara Manurung, Hadir, Bu. Novi Purba. Absen, Bu. Ada suratnya nak? Enggak, Bu. Oh, oke lah, baiklah. Erin Madbud. Hadir dulu. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang ingat materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, apa tuh? Erin? Dampak diri berbicara. Iya, benar. Baiklah, anak-anak, materi kita ini hari ini yaitu mengenai untuk tidak berputus asa. Untuk sebelum Ibu lanjut ke materi kita, siapa yang pernah merasakan putus asa? Saya, Bu. Ya, jelaskan. Ya, menurut saya kan, Bu, putus asa itu gimana ya? Putus harapan gitu loh, Bu. Putus asa ini terjadi biasanya pada saat seseorang mengalami suatu permasalahan yang cukup berat. Jadi dia mengalami putus asa. Bahkan putus asa ini bisa dapat menyebabkan orang sampai bunuh diri, Bu, lari dari rumah, seperti itu, Bu. Benar sekali yang Dara bilang. Tapi Ibu jelaskan lagi ya, biar dapat dimengerti. Putus asa yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Kita sering mendengar atau membaca berita-berita tentang orang yang bunuh diri. Di dalam majalah Gatra edisi 29 Agustus tahun 2003 menceritakan tentang kisah Pilu Herianto yang mencoba bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang senilai 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikulernya. Pada saat itu ia masih berumur 12 tahun, masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikulernya. Tidaklah sama dengan harus mengakhiri hidupnya. Untung niat ini tidak tercapai, walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kawat yang diikat di lehernya. Bunuh diri bisa terjadi pada seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya sangat berarti, sehingga ia tidak lagi melihat tidak ada lagi gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk lalu kita tidak melanjutkan kehidupan kita dan memilih kita harus bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? Oke, baiklah anak-anak, dari cerita tersebut kiranya kita tidak mencontoh apa yang telah diperbuat Herianto.
Baiklah, kita membuka Alkitab kita. Dibuka Alkitabnya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baiklah kita membacanya secara bersama-sama. Dimulai dari judul perikop. 1, 2, 3 ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang kurang kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? dan Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Ada tiga pesan yang disampaikan Tuhan Yesus di sini, ialah yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, untuk minum dan pakaian dan lain sebagainya. Hal yang penting dalam hidup ini, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Salomo, yaitu Raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang maha indah. Namun keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal apalah artinya bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun tidak ada lagi. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian yang dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Contohnya memiliki pakaian, makanan, dan minuman. Mengapa demikian? Karena rahasia keberhasilan menjalani hidup ini adalah pada pesan Tuhan Yesus yang kedua. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa yang utama dalam menjalani
kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona terhadap Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Lalu yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Di dalam Matius 6 ayat 34a. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitaran kita ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memiliki untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk mencukupi kehidupannya. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Dia juga tentunya tidak ingin kita tidak ingin putus asa. Apalagi bila membunuh diri, menggantungkan diri, saking putus asanya kita. Harusnya setiap orang percaya memiliki prinsip seperti tertera dalam Mazmur 146 ayat 5. Ibu bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di situ maksudnya adalah kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada ketakutan kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan kita, bahkan kekuatan orang lain pasti ada batasnya. Tetapi bila kita mengandalkan pertolongan yang Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan, kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan yang baik-baik, yang misalnya kita meminta Tuhan, aku ingin ini, Tuhan aku mau ini, seperti itu, dengan yang permintaan yang baik-baik. Baiklah anak-anak, dari materi kita hari ini, apakah kalian dapat mengerti? Mengerti, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baik. Berarti sudah mengerti ya? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu simpulkan dari materi kita pada hari ini, yaitu yang menjadi kesimpulannya, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan kekhawatiran terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik, Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan untuk kebaikan kita, bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Baiklah adik-adik,
sekian dari materi kita pada hari ini. Yang menjadi tugas kita di rumah, tugas kalian di rumah, yaitu dicatat ya, biar ingat. Mengapa manusia berputus asa? Dan yang kedua, ceritakan atau dapat diringkas juga apa yang telah Ibu sampaikan pada materi kita hari ini. Minggu depan dikumpulkan. Oke, baiklah. Sudah dicatat? Ya, Bu. Baiklah, kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Ada yang mau request nyanyi? Tuhan tak pernah janji aja, Bu. Oke, Tuhan tak pernah janji. 1, 2, 3 ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, berikan setia dan percaya. Oke, buat doa penutup kita ya, Nak. Ya, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur yang panjatkan kehadiratnya Tuhan, di mana Tuhan kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Sebagaimana mestinya Tuhan materi kami pada hari ini yaitu berputus asa. Semoga ya Tuhan kami bisa berpikir lebih jeli, lebih tegas lagi dalam mengambil tindakan kami agar kami tidak lalai dalam kesusahan. Tuhan, inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai di sini materi kita. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, terima kasih.